bahwa kemudian umur kita itu seperti satu pohon yang lama kelamaan siklus kehidupan ini, dedaunannya itu akan ada yang layu lalu kemudian jatuh dan tumbuh lagi daun-daun yang baru. Jadi sekarang kita di posisi yang mana? Layu. Apakah masih menghijau atau sudah mulai Melayu. Dan hikmah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berikan kepada kita, tidak beritahu kapan usia ini berakhir, itu adalah agar kita senantiasa untuk selalu berjaga-jaga. Jadi jangan salah paham bahwa masih ada waktu, Ustaz. Yang namanya mati itu tidak mesti. Mati itu syaratnya tidak harus tua dan tidak harus sakit. Kemarin COVID kita saksikan banyak anak-anak yang lebih muda dari kita ternyata Allah panggil lebih dulu. Maka saya sering mengatakan kalau bapak ibu ada yang sudah mencapai usia senja, usia tua, ya, pinter-pinterlah bersyukur. Kenapa? Karena tua itu nikmat. Tidak semua orang dapat nikmat tua. Maksudnya ada yang baru di pertengahan jalan masih muda sudah bisa disyukur lagi. Berarti kan dia tidak merasakan nikmat puasa. Jadi kalau sekarang kita dalam posisi itu banyak kepala, alhamdulillah bisa sampai di usia ini. Kadang ada yang luput dari kita tidak mensyukuri itu. Dikit-dikit kalau ngomongnya maklum lah Ustaz sudah tua. Seolah tidak bersyukuri bahwa dulu kita waktu muda kita umur panjang. Begitu dikasih umur panjang kita ulur terus dengan status tua kita. Sadi. Jadi sekarang seperti dulu bahwa yang hidup ini lebih happy gitu ya. Alhamdulillah Ustaz bisa sampai ke usia ini gitu. Setidaknya apa yang keluar dari mulut kita itu mencerminkan bagaimana kita mensyukuri hidup ini. Nah, Ramadan ini entah yang beberapa kali dalam hidup kita. Kita selalu berdoa, tapi itulah manusia. Terkadang kita berdoa sampai dengan Ramadan. Ketika sampai di Ramadan tidak ada yang istimewa. Tidak ada yang spesial dengan Ramadan, tiba-tiba Ramadannya pergi. Begitu. Nah, maka perlu sekali kita saling mengingatkan jamaah rahimahullah, perlu kita saling mencoba menelaah lebih dalam dari hakikat perjalanan waktu itu. Ada satu nasihat yang menarik terkait dengan Ramadan yang baru saja kita lalui, bahwa Ramadan itu hadiah terbesarnya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan ya. Dari awal kita masuk menjelang Ramadan itu hadisnya begini: man fariha bi dukhuli Ramadan, siapa orang yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka nanti kita akan dijauhkan dari api neraka. Berarti kan diselamatkan dari neraka. Masuk ke dalam Ramadan, siapa orang yang berpuasa di siang harinya, man shoma Ramadan, maka apa kata Rasulullah SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni dosa-dosa yang sudah lalu. Selesai kita puasa, kalau puasanya benar, itu sudah bersih kita. Tapi janji Rasulullah SAW, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, siapa yang malamnya bangun bangkit ngerjain amal soleh, baik itu dengan tarawih, qiyamul lail, tilawah, zikir, doa atau apapun yang bermanfaat, maka balasannya lagi-lagi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni lagi. Belum masuk ke Ramadan kita sudah dijanjikan terbebas dari neraka. Masuk puasa dijanjikan ampunan dosa, malamnya kita menghidupkan diampuni dosa lagi, seolah memang nggak ada hadiah lain apa ya Allah. Tapi kalau kita akumulasikan kebaikan yang dimulakan Allah, kenapa ampunan lagi, ampunan lagi, ampunan lagi? Ternyata ampunan itu merupakan hadiah terbesar. Bahkan kalau kita boleh meminta, kira-kira bekal apa yang akan kita perbanyak nanti menghadap Allah, gak usah minta macam-macam. Gak apa-apa kita itu gak banyak amalan, tidak banyak pahala, yang penting tidak ada dosa. Amalannya banyak, ada 1000 amalan, tapi
tapi dosanya 1001. Jadi ternyata ini yang diminta oleh para nabi dan rasul. Kalau kita lihat kisah-kisah nabi dan rasul yang diceritakan di dalam Al-Quran, itu tidak lepas dari bagaimana mereka itu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam doanya kan begitu, Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Nuh juga mengajak kaumnya, fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kemudian nanti Nabi Musa juga sama, ketika berhadapan Fir'aun itu mintanya doa diampuni. Bahkan Rasulullah SAW itu satu hari tidak kurang dari 100 kali beliau beristighfar. Jadi kita lagi-lagi bertanya, kok ampunan lagi, ampunan lagi, ampunan lagi. Dan doa yang paling digalakkan ketika Ramadan itu apa? Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang maha mulia, yang maha pemaaf, suka banget maafin orang, maka maafin saya. Yang saya ingin sampaikan begini, kalau kita bersimpuh memohon ampun di hadapan Allah, itu kan tandanya kita ngaku bahwa kita itu banyak salah. Kalau kita dengan bangganya sombong, saya nggak ada dosa, saya sampai saya tidak. Tapi ketika kita bersimpuh terus kemudian melafalkan itu, sebenarnya itu ikrar bahwa kita itu nggak ada apa-apanya. Bahkan dengan sederet prestasi amalan kita, bahkan dengan sederet amalan-amalan yang menjadi kebanggaan kita itu masih minta diampuni. Jadi ini perlu, mohon maaf sekalian saya sampaikan keinginan buat diri sendiri dan juga seluruh yang hadir. Indikator kita keluar dari Ramadan berhasil itu bisa dilihat salah satunya bagaimana kita menyikapi amalan kita di Ramadan. Kalau kita sering membanggai amalan kita di Ramadan, mohon maaf, rasanya agak kontras dengan permohonan maaf kita. Saya beberapa kali ini halal bihalal Pak, Masya Allah. Itu sampai ada satu tokoh itu. Halal bihalal, kebetulan saya makan bareng di awal, dari awal datang sampai selesai itu dengan beliau. Waktu makan itu kita ada itu dari awal kita ngobrol sampai akhirnya diceritain apa? Dia cerita betapa banyaknya dia sedekah. Bagaimana dia membagikan makanan di pinggir jalan buat berbuka itu sampai 350 juta Pak, disebut angkanya. Jadi sedekahnya dibilang itu sudah lebih dari 2,5% yang wajib. Jadi ada kebanggaan sekali dengan amal yang baru saja dilakukan gitu. Itu baru dari sedekahnya. Dan berapa banyak di antara kita yang terkadang merasa hebat ketika kita berhasil melakukan i'tikaf. Alhamdulillah Ustaz, tahun ini i'tikafnya full 10 hari. Hari pertama di Masjid Istiqlal, hari kedua di Masjid Sunda Kelapa, hari ketiga terus ya. Apalagi yang sampai i'tikaf dan Idul Fitri di Masjidil Haram, itu nggak sedikit banyak. Ada kawan itu umrah baru sampai hari pertama dia langsung selfie. Dia naik apa namanya? Sekarang itu fasilitas ada kalau kita sa'i itu ada skuter. Saya ditunjukkan sama kawan. Ustaz nih kawan kita ini. Terus kawan dia yang tunjukkan tuh, dan kenapa Ustaz kok kayaknya ada yang berbeda. Saya kalau melihat seperti itu tuh agak kurang. Yang pertama, sisi memamerkan amalan itu apapun alasannya bagi saya itu tidak baik. Yang kedua, sebenarnya esensi daripada perjalanan haji umroh itu nampak jelas untuk bisa merasakan bagaimana pedihnya gitu. Mereka yang terlibat dalam prosesi persyariatan itu. Contoh, ketika sa'i Safa dan Marwah, Bapak Ibu yang para haji atau pernah nggak berpikir sejarahnya apa? Safa dan Marwah itu sejarahnya ketika Siti Hajar yang baru melahirkan Ismail bin
itu kan ditinggal sama Nabi Ibrahim di tempat biwadi ghairi zar'in, tempat yang tidak ada tanaman sama sekali, jangankan orang ya, sumber makanan orangnya saja tidak ada. Jadi ketika Ismail itu lahir, Ismail kecil itu kehausan di situ, tidak dapat air, nangis namanya ibu, anaknya nangis kehausan, dia panik, dia naik ke bukit Sofa, lalu kemudian dicari kiri kanannya nggak ada air. Tiba-tiba dia melihat di sebelah sana, itu kurang lebih 400 meter jaraknya ada bukit. Coba deh kali di bukit sana ada. Dia lari dari Sofa ke Marwah. Dapat air? Tidak. Ya. Mestinya kalau Siti Hajar ketika itu waras, maksudnya waras itu dalam posisi normal, ya, dia akan berpikir dari Sofa ke Marwah itu nggak ada air. Maka berikutnya dari Marwah ke mana? Jangan ke Sofa lagi, gitu. Cari tempat lain, cari bukit lain, cari jalur lain untuk menemukan air. Karena dari Sofa Marwah itu nggak ada air. Tapi apa yang dilakukan? Saking paniknya, saking kabutnya, gitu kan. Pokoknya dia nggak ada di situ, dia balik lagi ke Sofa kali ada. 2 kali dia balik, nggak ada.